Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viziti Rafeli dengan NIM 3 digit terakhir 107 dari TRO Angkatan 25. Jadi, kita akan membuat video lanjutan dari video fundamental bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum masuk ke sintaks C++ itu, mari kita pahami dulu apa itu pemrograman. Nah, pemrograman adalah proses memberi instruksi kepada komputer agar melakukan pekerjaan tertentu, namun instruksi tersebut harus jelas, terstruktur, dan logis. Karena komputer hanya mengeksekusi hal yang benar-benar pasti. Oke, C++ sendiri itu menjadi bahasa yang banyak dipilih untuk memahami dasar-dasar ini. Nah, alasannya adalah yang pertama, karena performanya tinggi, struktur bahasanya tegas, banyak digunakan dalam sistem besar, cocok untuk melatih cara berpikir logis, memberi akses penuh ke memori dan hardware. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat keputusan dalam program, mengulang proses dengan menggunakan looping, memecah permasalahan menjadi fungsi, memahami bagaimana data dikirim ke fungsi, mengorganisir kode menjadi lebih rapi. Nah, dengan menguasai dasar-dasar itu, kita akan lebih mudah memahami konsep lanjutan seperti OOP, pointer, STL, hingga algoritma yang kompleks. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu struktur kontrol, if, else, dan logika boolean. Nah, pertama kita ke boolean terlebih dahulu. Apa sih logika boolean itu? Jadi boolean itu cuma punya dua kemungkinan, yaitu true ataupun false. Selanjutnya ada operator logika. Nah, operator ini itu sangat penting saat membuat kondisi n ya, seperti ini. Seperti yang ini ya. Benar kalau dua-duanya benar, lalu or benar kalau salah satunya benar, lalu not untuk membalikan nilai boolean. Lalu ada struktur if else. If itu menjalankan kode bila kondisi benar, else if digunakan untuk kondisi tambahan, else dijalankan bila semua kondisi false. Oke. Untuk flow eksekusi sendiri itu penting buat dipahami karena program itu membaca kondisi dari atas ke bawah, begitu juga ada kondisi true di baris di bawahnya akan dilewati. Oke, lanjut saja. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu looping. Nah, looping itu ada for, while, do while, dan iterasi array. Nah, di loop itu adalah cara program mengulang instruksi berulang-ulang tanpa ditulis berkali-kali. Nah, ini tuh penting banget buat tugas-tugas seperti memproses daftar item, mencari data, atau melakukan perhitungan berulang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai for loop. Nah, loop for itu ideal buat iterasi dengan jumlah yang diketahui. Nah, for loop itu biasanya dipakai untuk iterasi array, pengulangan dengan batas jelas, dan pola visual. Selanjutnya adalah while, yang digunakan ketika kondisi berhenti belum pasti. Nah, itu tuh biasanya contohnya itu ada menunggu user memasukkan input yang valid, memproses data hingga selesai, menjalankan menu program. Lalu lanjut lagi ke do while loop yang menjamin setidaknya satu eksekusi.
Nah, ini tuh digunakan ketika proses harus jalan dulu sebelum dicek kondisinya. Contoh kayak menu dalam aplikasi, form input, dan lain-lain. Selanjutnya buat tambahan ada nested loop, yaitu loop di dalam loop. Nah, ini tuh sangat penting ya. Eh, ini tuh dasar dari pemrosesan data 2D, kayak matrix, tabel, grid pada game, dan manipulasi gambar. Oke, selanjutnya adalah latihan praktis rata-rata nilai dan tabel perkalian. Nah, penerapan langsung konsep yang telah dipelajari adalah kunci ya untuk kita menguasai C++. Nah, kita akan melihat dua contoh program praktis yang mengintegrasikan logika kondisional dan looping, yang dimana program rata-rata nilai itu isinya bagaimana kita bisa menghitung rata-rata dari serangkaian nilai yang dimasukkan oleh pengguna, menggunakan loop untuk mengumpulkan input dan kondisi untuk validasi. Lalu buat program perkalian, tabel perkalian itu menggunakan nested loop untuk membuat tabel perkalian yang rapi dan mudah dibaca dengan menunjukkan kekuatan perulangan dalam menghasilkan pola struktur. Nah, konsep yang digunakan itu input user, validasi sederhana, loop untuk memasukkan nilai, perhitungan total, dan rata-rata. Nah, ini tuh menggunakan, jadi tuh penggunanya bebas buat nentuin jumlah nilai, terus loopnya bakal ngumpulin semua nilai, terus ditotal dan dibagi oleh jumlah data. Nah, ini tuh contoh program nyata yang sering dibuat di sekolah maupun kampus. Nah, buat uh, tabel perkalian sendiri itu menggunakan nested loop kan tadi, itu bakal menghasilkan tabel 1 sampai 10. Nah, buat pengembangan yang lebih lanjut atau program yang lebih lanjut itu bisa dipakai buat membuat jadwal, pembagian kelompok, pola bintang, dan simulasi grid. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu parameter fungsi by copy versus by reference. Nah, kenapa sih kita perlu fungsi? Yang pertama itu buat menghindari pengulangan kode, mudah mengembangkan program, debugging lebih cepat, dan membuat kode lebih mudah. Nah, fungsi itu digunakan buat memecah program jadi bagian-bagian lebih kecil agar lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, jadi ada dua mekanisme utama buat ngelewatin parameter. Yang pertama itu ada by copy, yaitu pass by value, yaitu fungsi menerima salinan nilai argumen. Nah, perubahan apapun pada parameter di dalam fungsi tidak akan memengaruhi variabel asli di luar fungsi. Selanjutnya, mekanisme kedua yaitu by reference. Pass by reference, yaitu fungsi menerima referensi ke variabel asli. Nah, perubahan yang dilakukan pada parameter dalam fungsi akan memengaruhi variabel yang asli. Nah, buat pass by reference sendiri itu biasanya dipakai buat efisiensi, mengubah nilai asli, struktur data besar. Nah, konsep fundamental ini tuh sangat penting buat manipulasi array, pointer, class, OOP lebih lanjut. Selanjutnya adalah prototype fungsi dengan contoh. Nah, dalam C++ itu fungsi yang dipanggil di bagian atas program harus memiliki deklarasi terlebih dahulu. Nah, hal itu tuh disebut dengan prototype. Nah, kenapa itu penting? Pertama, compiler itu membaca kode dari atas ke bawah. Nah, compiler sendiri itu prototype sendiri itu memberitahu compiler bahwa fungsi tersebut akan didefinisikan nanti. Lalu prototype digunakan untuk mencegah error. Nah, ini ya. Ada fungsi deklarasi apa itu. Nah, selanjutnya pemisahan berkas HPP dan CPP. Nah, untuk proyek yang lebih besar
Memisahkan kode menjadi beberapa berkas adalah praktik terbaik untuk modularitas, keterbacaan, dan pemeliharaan. Nah, dalam C++ sendiri itu kita biasanya menggunakan dua jenis berkas. Yang pertama ada .hpp ataupun header file. Nah, berkas ini tuh berisi deklarasi fungsi, kelas, konstanta, dan makro. Ini adalah kontrak yang memberitahu bagian lain dari program tentang apa yang disediakan oleh modul ini. Lalu yang kedua ada C++, ataupun source file. Yang berkas ini tuh berisi tentang implementasi sebenarnya dari fungsi dan metode yang dideklarasikan dalam berkas .hpp itu. Nah, file hpp itu berisi fungsi, kelas, prototype, dan konstanta. Untuk manfaat dari pemisahan file itu ada 4. Yang pertama adalah kode menjadi lebih rapi, waktu kompilasi menjadi lebih cepat, banyak programmer dapat bekerja paralel, dan yang keempat yaitu reusable, yaitu bisa dipakai di proyek lain. Selanjutnya adalah program modular sederhana. Membangun program modular itu berarti memecah program menjadi unit-unit kecil yang independen atau modul yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu. Nah, setiap modul dapat dikembangkan, diuji, dan dipelihara secara terpisah. Keuntungan pendekatan ini tuh sangat besar. Yang pertama ada kode menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Debugging menjadi lebih mudah karena masalah dapat diisolasi ke modul tertentu. Kode dapat digunakan kembali di bagian lain dari program atau bahkan di proyek lain. Lalu kolaborasi tim jadi lebih efisien. Contoh sistem nilainya itu misal input.cpp yang berisi fungsi input, proses.cpp, perhitungan, output.cpp, menampilkan hasil, main.cpp itu menggabungkan semuanya. Oke. Nah, ini buat ringkasan dan langkah selanjutnya. Mungkin segitu saja buat penjelasan materi, dan mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan pemrograman dari bahasa pemrograman C++ ini. Oke, lanjut langsung. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program dari materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi yang pertama adalah mengenai kondisional ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, nanti kita akan menginput sebuah nilai di sini yang akan diberikan ke variabel bernama skor. Kemudian di sini masuk ke kondisionalnya, program akan mengecek jika skornya lebih dari ataupun sama dengan 90, maka kita akan mendapatkan nilai A. Jika skornya lebih dari sama dengan 75, kita akan mendapatkan nilai B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 60, kita akan mendapatkan nilai C. Dan jika di bawah 60 tadi, kita akan mendapatkan nilai D, atau dimulai dari 59 ke bawah itu, atau dimulai dari 59 lah. Kemudian juga di sini terdapat logika boolean. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, program akan mengecek apakah kita lulus atau tidak. Nah, syarat untuk lulus itu adalah skornya lebih dari sama dengan 60. Langsung saja coba kita run. Sebentar, sepertinya. Ya, intinya nanti akan diminta untuk memasukkan nilai ya teman-teman. Misal saya masukkan 90, saya akan mendapatkan nilai A dan saya akan lulus.
Misal saya masukkan nilai 80, saya akan mendapatkan nilai B dan tetap lulus ya. Dan misal saya mendapatkan memasukkan nilai 65, um, itu saya akan mendapatkan nilai C dan tetap lulus. Ataupun yang terakhir kita masukkan nilai di bawah 60, misal 50. Nah, itu akan mendapatkan nilai D dan kita tidak lulus ya, atau tidak di sini. Oke, selanjutnya um, di sini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, di sini saya mengimplementasikan menggunakan array ini ya, dimana saya sudah membuat array bernama arr bertipe data integer yang di dalamnya terdapat 5 nilai, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terdapat 3 perulangan yang berbeda, yaitu perulangan for while, dan juga do while. Langsung saja coba kita jalankannya. Kalau tidak error, sebenarnya masih error ya, cuman harusnya ini udah benar. Buat outputnya sendiri itu harusnya tidak ada yang berbeda dari masing-masing perulangan, baik itu for while ataupun the while. Intinya sama. Yang pertama itu untuk for. Nah, pertama itu kita memiliki variabel iterasi bernilai 0, kemudian akan dicek yaitu i lebih kecil daripada 5. Jika dia bernilai true, maka variabel i tadi akan mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Nah, contoh analoginya seperti ini, teman-teman. Awal-awal kan kita memiliki nilai i itu adalah 0. Nah, dicek si 0 itu lebih kecil dari 5. Otomatis nilai i itu akan bertambah sejumlah 1. Nah, otomatis nilai i sekarang itu adalah 1 ya, teman-teman. Nah, pada saat indeks ke 0 dan syarat tadi itu terpenuhi, maka program akan mencetak count arr. Pada saat itu indeksnya ke 0, maka dia akan mencetak angka 1 itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah dia mencetak angka 1, sekarang nilai i-nya itu adalah 1, berarti i sama dengan 1. Nah, di sini itu dicek apakah i lebih kecil daripada 5. Jika kondisinya terpenuhi, maka i akan mengalami increment nilai i-nya itu menjadi 2. Nah, kemudian array index ke 1 tadi itu menjadi bernilai 2. Begitu seterusnya sampai kondisi tidak terpenuhi lagi, atau ketika nilai i itu sendiri adalah bernilai 4, yang dimana kurang dari 5. Begitu juga untuk bagian loop ya. Di sini saya membuat variabel bernama i sama dengan 0. Oke. Nah, ketika i-nya lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengalami perulangan. Dia akan mencetak terus nilai indeks ke i tersebut sampai kondisinya tidak terpenuhi saat nilai itu sendiri adalah 4 juga. Begitu juga dengan bagian yang do while, yang dimana dia itu akan mengerjakan perintah ketika kondisi tertentu gitu. Jadi dengan tiga tipe perulangan yang berbeda, dengan penulisan yang berbeda dan juga logika, namun di sini menghasilkan output yang sama gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita masih nggak bisa ya. Yang di sini kita ada program untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kalau misal aku mendemonstrasikan itu, nanti kita bakal diminta buat input nilai yang akan dihitung rata-ratanya. Nah, kita tuh akan menginput 4 nilai ya. Jadi misal aku masukin 20, 20, 20, 20, 20. Nah, terus dibagi 4 ya, hasilnya ya 20 gitu, teman-teman. Rata-ratanya.
Jadi sini awal-awal program itu bakal tanya ya, ataupun minta kita buat masukin nilai, jumlah nilai yang akan ditampung di variabel n. Kemudian aku bakal membuat variabel bernama total dengan tipe data double, nilainya itu 0 ini. Kemudian kita masuk ke bagian perulangan. Nah, for integer i sama dengan 1 di sini aku buat iterasinya dimulai dari 1, kemudian dicek apakah i lebih kecil ataupun sama dengan n ataupun jumlah nilai yang kita inputkan, maka dia akan melakukan proses tadi itu. Kemudian dalam fungsi perulangan ini saya juga membuat variabel x bertipe data double. Kemudian dia akan apa ya namanya? Memprint menghasilkan nilai keiskian gitu. Nah, misalkan tadi kita kan udah nginputin 4 ya, otomatis dia akan mencetak nilai 1, 2, 3, 4. Jadi misal aku masukin 6 ya, dia bakal nyuruh kita buat masukin nilai ke 1 sampai ke 6 gitu seterusnya. Dan nilai yang kita inputin itu bakal ditambung ke variabel x. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi ya, yang dimana variabel total tadi yang awalnya 0 itu akan dijumlahkan dengan apa yang telah kita masukkan. Nah, begitu teman-teman. Dan terakhir di sini akan mencetak bagian rata-rata menggunakan fungsi total dibagi n, ataupun jumlah nilai yang telah kita masukkan sebagai contoh yang saya sebutkan tadi gitu. Selanjutnya ya, di sini ada tabel mengenai perkalian teman-teman. Pada saat kita run itu program bakal tanya kita itu mau nampilin tabel perkalian hingga ke berapa, misalkan 5. Nah, otomatis ke app-nya tuh bakal gimana ya ngomongnya, sampai perkalian 5 gitu ya mungkin ya. Nah, untuk yang pertama misal itu ada 3 baris pertama integer out, dan juga yang dimana dari baris kode yang itu ketiga itu adalah program meminta pengguna untuk memasukkan angka n sebagai input batasan angka. Nah, nilai m tadi itu menentukan ukuran tabelnya. Nah, kan udah aku omongin tadi kayak baris dan juga kolom itu. Nah, misalkan kita inputin n-nya itu 5 ya, maka dia akan menampilkan hasil 1 kali 1 sampai 5 kali 5 begitu teman-teman. Oke, mungkin lanjut lagi. Sorry. Nih. Oke, nah selanjutnya di sini ada parameter copy reference. Jadi buat parameter by copy dan juga by reference ya tadi teman-teman. Nah, buat bagian parameter by copy itu perubahan nilainya tidak mempengaruhi variabel asli, sedangkan yang by reference itu dia itu perubahan nilainya mengubah variabel asli. Jadi misal kita jalankan parameter itu menggunakan parameter yang menggunakan pass by copy itu nilainya ada 5 teman-teman. Setelah bypass reference nilainya itu adalah 15 gitu teman-teman. Nah, untuk perbedaannya itu parameter by copy itu nilai variabelnya itu dikirim dan juga disalin ke parameter fungsi, sedangkan kalau yang reference itu alamat memori dari variabel itu dikirimin ke fungsi.
Nah, buat bagian perbedaan dalam efek ke variabel aslinya, itu jika parameter by parameter copy itu tidak memiliki efek ataupun tidak akan mengalami perubahan ke variabel asli. Sedangkan kalau by reference, dia mengalami perubahan nilai gitu. Untuk parameter by copy itu biasanya digunakan ketika kita hanya butuh pemrosesan data gitu tanpa mengubahnya. Sedangkan kalau parameter by reference kita gunakan jika fungsinya itu ingin mengubah nilai asli atau menghindari copy variabel besar gitu teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum. Ini lanjut ya. Setelah saya perbaiki, programnya sudah bisa berjalan. Jadi buat yang als boolean itu seperti ini ya teman-teman, outputnya. Jadi semisal nih tadi saya masukin nilai 90. Kan kalau 90 kan udah tertera di sini nilainya bakal A kan. Nah, ini grade-nya A, statusnya bakal lulus. Oke, sesuai ya teman-teman. Lanjut ke pemrograman selanjutnya. Nah, ini yang loop for while. Kalau ini tuh nggak ada bedanya ya teman-teman dari yang program for loop, while loop, dan do while loop. Jadi hasilnya sama semua, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Selanjutnya ke yang berikutnya yang latihan rata-rata. Nah, ini teman-teman. Jadi misal di jumlah nilai itu sini aku masukin 4 ya teman-teman. Jadi di sini kita suruh masukin ada 4 nilai. Nah, di sini nilai pertama aku masukin 20, nilai kedua 30, nilai ketiga 25, nilai keempat 26. Nah, otomatis langsung kehitung rata-ratanya. Nah, di sini hasilnya yaitu 25,25. Jadi otomatis kebagi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini buat yang tabel perkalian. Jadi di sini aku masukin nilai 5 yang dimana otomatis dia bakal nunjukin perkalian sampai 5 kali 5. Ini yang terlihat, teman-teman. Oke. 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5. Terus ini aduh, ada lagi. Ya, ini ya, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.